Tengah disanksi FIFA, Federasi Sepak Bola Vietnam protes agar Malaysia dicoret dari SEA Games. Tran Kuak Tuan, Anda sedang disanksi, masih ikut, memalukan. Vietnam akhirnya bicara keras. Dan kalau lu lihat konteksnya pelan-pelan, lu bakal sadar kok, mereka punya alasan sangat kuat. Malaysia itu saat ini official sedang dalam status sanksi FIFA. Bukan rumor, bukan dugaan. Statusnya jelas. Dan Vietnam melihat itu sebagai masalah integritas olahraga. Lu bayangin, ada satu federasi yang sedang dihukum oleh badan sepak bola tertinggi dunia, tapi masih ikut turnamen seolah nggak terjadi apa-apa. Itu bukan cuma aneh, itu udah masuk wilayah tidak tahu malu. Tran Kuak Tuan dengan lukas bilang, federasi Anda sedang disanksi, kenapa masih bisa ikut? Ini memalukan. Nada dia bukan sekedar kritik, tapi teguran moral. Karena buat Vietnam, sepak bola itu bukan cuma hasil di lapangan, tapi juga citra federasi, kredibilitas manajemen, dan konsistensi aturan. Sedangkan Malaysia, federasinya lagi bermasalah. Laporan-laporan internal lagi dipertanyakan. Struktur kompetisi sedang diprotes. Tapi tetap masuk SEA Games dengan wajah polos kayak lagi ikut lomba 17-an. Padahal, seluruh kawasan Asia Tenggara tahu mereka lagi kena hukuman. Dan poin pentingnya, sanksi itu bukan sekecil itu. Walau bukan pembekuan total, tetap aja itu status hukuman. Federasi yang sedang dihukum itu harusnya fokus merapikan internal, buka laporan, bersih-bersih birokrasi, bukan malah sibuk kirim tim U23 ke event internasional. Makanya Vietnam ngegas. Dari sudut pandang mereka, turnamen regional nggak bisa dicemari oleh federasi yang sedang bermasalah. Karena kalau standar ini dibiarkan, nanti negara lain tinggal bilang, federasi gue juga bermasalah, tapi gue ikut aja lah, toh nggak apa-apa. Ini bukan hanya tentang Malaysia. Ini tentang menjaga standar SEA Games. Dan netizen Vietnam pun banyak yang setuju. Mereka bilang Malaysia itu sedang membawa beban reputasi buruk ke turnamen. Kalau federasinya lagi kacau, minimal punya rasa malu sedikit lah sebelum tampil. Tapi Malaysia, gas terus. Seakan gak takut dinilai tidak profesional. Lebih parahnya lagi, Malaysia bukan cuma peserta. Mereka satu grup dengan Vietnam. Jadi apa yang dipertanyakan Vietnam itu logis. Bagaimana mungkin tim yang federasinya dihukum FIFA berada di grup yang sama dengan negara yang sedang menjaga reputasi dan sedang membangun kompetisi jangka panjang? Karena kalau nanti ada keputusan wasit yang kontroversial atau situasi lapangan yang meragukan, semua bakal langsung balik ke satu pertanyaan. Federasinya aja lagi dihukum, bagaimana kita bisa percaya hal-hal administrasi mereka beres? Vietnam nggak mau turnamen penuh risiko. Mereka nggak mau ada tim setengah masalah ikut sambil pura-pura baik-baik aja. Terus orang bilang Vietnam lebay. Enggak juga, justru mereka paling vokal menjaga kualitas turnamen. Malaysia? Kita jujur aja ya, sudah sering banget bikin drama internal. Klub bangkrut, federasi kehilangan kepercayaan publik, pemain protes baji, kompetisi nggak stabil, masalah finansial kiri kanan. Dan sekarang, federasinya resmi disanksi. Dan setelah semua itu, mereka masih pede tampil di SEA Games. Lu bercanda. Yang lebih ironis lagi, Malaysia sekarang berlagak paling benar. Mereka malah main narasi defensif seolah Vietnam itu menyerang tanpa alasan. Padahal Vietnam cuma nagih tanggung jawab moral. Dan kalau bicara moral sepak bola, Vietnam jauh lebih konsisten. Mereka punya program pembinaan muda paling terstruktur di Asia Tenggara. Mereka punya akademi, liga yang berjalan rapi, dan federasi yang berani membersihkan internal. Kritik keras pun mereka terima. Malaysia? Federasinya disanksi, yang disalahkan malah negara lain. Terus ada lagi yang bilang, kan sanksinya bukan larangan ikut turnamen. Yap, betul. Tapi sanksi itu tetap menunjukkan federasi itu sedang tidak kompeten. Bukan soal boleh atau tidak boleh ikut, tapi soal pantas atau tidak pantas. Vietnam melihat Malaysia sebagai tim yang secara administrasi belum layak berada dalam event sebesar ini. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma pertandingan, tapi reputasi negara peserta. Dan ingat satu hal, Vietnam gak takut ketemu Malaysia. Vietnam justru pengen sistem turnamen bersih dulu sebelum kick-off. Karena kalau nanti Malaysia bikin masalah atau ada keputusan super kontroversial,
semua akan langsung nunjuk. Federasinya aja lagi dihukum, pantesan. Jadi Vietnam mau mencegah itu dari awal. Sementara Malaysia, mereka fokus ke image. Pura-pura normal, seakan federasinya nggak lagi bermasalah. Ini yang bikin Vietnam makin keras. Kalau Vietnam diam aja, nanti mereka dianggap setuju Malaysia tampil. Kalau nanti ada apa-apa, Vietnam ikut kena imbasnya. Makanya Tran Quoc Tuan pilih tindakan paling tegas, bicara keras, kasih tekanan, dan minta Malaysia dicoret. Dan gue bilang jujur, kalau lu lihat dari sisi integritas kompetisi, Vietnam itu benar. Malaysia itu yang maksa. SEA Games itu harusnya jadi turnamen bersih, kompetitif, tanpa drama federasi. Tapi Malaysia masuk dengan status federasi bermasalah. Dan kalau nanti Malaysia bikin kejutan di grup, Vietnam yang bakal dicibir. Kenapa kemarin gak protes dari awal? Makanya Vietnam bergerak sekarang. Lebih cepat, lebih tegas, lebih jelas. SEA Games nanti bakal panas bukan karena pertandingan, tapi karena satu negara sedang berusaha menjaga integritas turnamen, dan satu negara lagi ngotot tampil, padahal federasinya lagi dihukum. Kalau akhirnya Malaysia tetap ikut, tekanan moral bakal menghantui mereka sepanjang turnamen. Dan kalau mereka gugur, itu bakal jadi bukti. Federasi yang sedang bermasalah nggak bisa stabil bahkan dalam permainan. Vietnam menang dari segala sisi, moral, administrasi, dan mentalitas. Malaysia cuma menang keras kepala.